Sesungguhnya amalan itu seperti bejana, jika bagian bawahnya baik, jamaah Jum'ah rahimahullah, banyak dari umat Islam yang ketika melakukan sebuah amalan, mereka tidak memperoleh satu kebaikan pun. Hal ini disebabkan karena amalnya tidak didasari dengan keikhlasan dalam hati yang semata berharap ridho Allah. Ikhlas menjadi faktor diterimanya amal ibadah seorang. Sebagai muslim perlu memahami bahwa makna ikhlas yang sesungguhnya agar bisa melakukan amalan tanpa sia-sia. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 2 ditegaskan, fa'budillaha mukhlishal lahuddin, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Keikhlasan itu bertempat dalam hati seseorang. Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah dan hartamu, tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah memberikan gambaran keikhlasan dalam sebuah amalan seperti sebuah bejana. Sabda Rasulullah, innamal a'malu kal wi'ai idza taba asfaluhu taba a'lahu wa idza fasada asfaluhu fasada a'lahu. Sesungguhnya amalan itu seperti bejana, jika bagian bawahnya baik, maka bagian atasnya baik pula. Jika bagian bawahnya rusak, maka bagian atasnya rusak pula. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, niat seorang muslim dalam beribadah diibaratkan sebuah bejana, yang mana bila niatnya baik, maka hasilnya pun akan baik pula. Sebaliknya, bila niatnya tidak dilandasi karena Allah, maka seseorang akan mendapatkan hasilnya tanpa ada kebaikan dan keberkahan dari Allah. Bagaimana menerapkan ikhlas? Ada beberapa ulama yang memberikan penjelasan. Yang pertama yaitu Al-Kawafi. Beliau mengartikan ikhlas dengan meniatkan ibadah hanya untuk Allah semata. Kemudian Ibrahim bin Adam mendefinisikan ikhlas sebagai kejujuran niat bersama Allah. Jadi niat ikhlas adalah menyengaja menguatkan dalam hati bahwa ibadah hanya untuk Allah saja dan dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita mau beribadah, kita berniat dengan sengaja, ini untuk Allah, ini perintah Allah. Abu Usman Al-Maghribi menjelaskan bahwa ikhlas dilakukan dengan melupakan perhatian makhluk, sehingga hanya kepada Allah seluruh perhatian tercurah. Tentunya tujuannya agar dalam melaksanakan ibadah itu untuk mendapatkan perhatian dan balasan dari Allah saja. Berharap penuh pada Allah akan kebaikan. Allah SWT pasti akan membalas kesungguhan dan keikhlasan beribadah hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad, riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim, Allah berfirman, ya bani Adam, tafarrog li ibadati amla sadraka hinna. Wahai anak Adam, beribadalah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku Allah akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Kekayaan batin menjadi balasan paling mulia bagi orang yang melaksanakan ibadah dengan keikhlasan dan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain dan juga mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak dan barokah. Terakhir, mari kita renungkan nasihat dari seorang ustadz yang bernama Ustadz Abdullah Gimnastiar atau sering kita sebut dengan Hakim. Kita tidak akan hidup sukses tanpa melakukan ibadah dengan niat yang benar dan sesuai dengan contoh Rasulullah.